Livia menatap jam dinding di ruang tamu. Jarum panjang sudah melewati angka 12, pukul 11 malam. Arman belum juga pulang. Dulu, suaminya selalu pulang tepat waktu, bahkan kerap membawa makanan kesukaannya. Namun setahun belakangan, semuanya berubah. Arman makin jarang terlihat di rumah. Alasannya selalu sama, lembur, rapat mendadak, atau nongkrong bersama teman-teman kantor. Awalnya, Livia mencoba berpikir positif. Ia berusaha memahami, mungkin memang Arman sedang mengejar karir. Tapi seiring waktu, tanda-tanda kebohongan mulai bermunculan. Seperti malam ini, Arman bilang ada rapat penting di kantor. Tapi saat Livia menghubungi kantor sore tadi, resepsionis mengatakan semua pegawai sudah pulang sejak jam 5. Livia menggigit bibir, mencoba meredam gelisah yang membuncah di dada. Ia ingin menelpon suaminya lagi, bertanya lebih tegas. Tapi ia tahu itu hanya akan membuat Arman marah dan mencari-cari alasan lain. Dari dapur terdengar suara panci jatuh. Lalu muncul suara tegas Rina, ibu mertuanya. "Livia, kenapa belum tidur?" Livia menoleh. "Aku nunggu Arman, Bu." Rina menghela napas panjang, lalu melangkah ke ruang tamu dengan wajah masam. "Untuk apa ditunggu? Suamimu itu kerja keras demi rumah ini. Biarkan dia pulang kapanpun dia mau." Livia menunduk. Perasaan kesalnya ingin meledak, tapi ia tahan. "Aku cuma khawatir, Bu. Biasanya dia nggak pulang selama ini." Perempuan zaman sekarang gampang curiga. Arman itu laki-laki hebat. Kalau dia pulang larut, pasti karena kerja-kerja, bukan main-main. Sudah bukan pertama kalinya Rina membela Arman. Sejak tinggal bersama mereka setahun terakhir, Livia merasa posisinya sebagai istri makin terpojok. Di mata Rina, semua yang salah pasti Livia. Kalau Arman jarang pulang, itu karena Livia kurang perhatian. Kalau Arman berubah dingin, pasti Livia tidak bisa menyenangkan suami. Livia merasa tidak punya ruang. Kalau ia membela diri, Rina akan menuduhnya kurang ajar. Tapi jika diam, Rina semakin merasa berkuasa. Tiba-tiba, terdengar suara mesin mobil dari luar. Livia refleks bangkit, namun Rina sudah lebih dulu berdiri dan tersenyum lebar. "Akhirnya pulang juga," gumamnya. Saat pintu terbuka, Arman muncul dengan wajah lelah. Tapi di balik lelahnya, ada raut bersalah yang tertangkap oleh mata Livia. Samar, tercium aroma parfum wanita dari bajunya. "Halo, Ma," sapa Arman sambil mencium tangan ibunya. Ia hanya menatap Livia sekilas. "Kamu dari mana?" tanya Livia hati-hati. "Dari kantor," jawab Arman cepat. Livia hendak bertanya lebih lanjut, tapi Rina langsung memotong. "Tuh, Nah, Livia dari tadi resah terus, belum bisa menerima kalau suaminya sibuk." Arman tertawa kecil. "Ya, Livia memang begitu, selalu khawatir berlebihan." Livia menggenggam tangannya erat, mencoba tetap tenang. "Aku cuma ingin tahu, apakah benar kamu selalu lembur karena kerjaan?" Ekspresi Arman sedikit berubah, tapi ia tetap tersenyum. "Tentu saja, kamu jangan curiga terus, aku ini kerja juga demi kita kan?" Rina ikut bicara. "Benar, belajarlah bersyukur Livia, jangan hanya menuntut suami." Livia tidak membalas. Malam itu, ia tidur dengan dada penuh sesak. Pagi harinya, Livia duduk di meja makan, menatap segelas teh yang mulai dingin. Arman sudah pergi sejak subuh, tanpa sempat sarapan. Ponselnya berbunyi, pesan dari Rani, sahabatnya.
6. Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat. Aku harap aku salah, tapi ini penting. Dengan jantung berdegup cepat, Livia membuka lampiran. Sebuah foto muncul. Di dalamnya, Arman tengah menggendeng seorang wanita muda. Wanita itu tak dikenalnya. Namun, yang membuat Livia tercekat adalah sosok lain di belakang mereka. Rina, ibunya sendiri, berdiri tidak jauh dari pasangan itu, tersenyum seperti mendukung hubungan mereka. Aku juga punya video, kamu harus lihat sendiri, pesan Rani menyusul. Dengan tangan bergetar, Livia menekan tombol play. Dalam video itu, Arman tertawa bersama wanita tersebut. Lalu, terdengar suara Rina, jelas dan ramah. Kamu cantik sekali, nak. Arman beruntung bisa bersamamu. Dunia Livia seakan runtuh. Ibunya sendiri merestui perselingkuhan itu. Ia ingin menangis, marah, menjerit, tapi ia hanya menatap kosong layar ponsel. Lalu, perlahan, ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Kalau Arman dan Rina mengira ia hanya akan pasrah dan menangis, mereka salah besar. Livia menatap bayangannya di cermin, matanya sembab tapi bibirnya mengatup tegas. Jika mereka bermain kotor, maka ia akan membalas dengan cara yang lebih halus dan lebih menyakitkan. Pagi itu, Livia duduk di ruang makan, Rina mengaduk kopi sambil bersuara pelan. Jangan pikir aku nggak tahu, kamu cemburu ya, Arman sering pulang malam? Livia menatap tajam, bukankah wajar kalau seorang istri peduli? Rina terkekeh, lalu meletakkan sendok dengan keras. Peduli boleh, tapi cemburu berlebihan itu tanda kamu nggak percaya diri. Ucapan itu menusuk hati Livia. Kalau suami mencari kenyamanan di luar, itu salah siapa? Salah istri yang tidak bisa membuatnya bahagia, lanjut Rina tenang. Livia terpaku. Jadi, kini semua salah ada padanya. Rina menatapnya puas. Pria punya hak untuk mencari kebahagiaan. Kalau kamu nggak bisa kasih, pasti ada perempuan lain yang bisa. Livia mengepalkan tangan, ingin rasanya melempar gelas di depannya, tapi tidak. Ia menarik napas. Ia tahu satu hal, kalau mereka memilih bermain kotor, maka ia akan menjadi lawan yang tak terduga. Ia tersenyum kecil. Kalau begitu, kita lihat saja nanti siapa yang benar-benar bahagia pada akhirnya, Bu. Rina menatap curiga, tapi Livia tidak peduli. Perang baru saja dimulai. Di dalam mobil, Livia membuka pesan terbaru dari Rani. Aku nggak tahan lagi, aku harus kasih tahu kamu semuanya. Pesan itu disertai folder berisi foto dan video. Foto pertama menunjukkan Arman berjalan mesra bersama wanita muda di restoran mewah. Foto berikutnya, mereka di dalam mobil, saling menggenggam tangan. Foto ketiga, si wanita menyandarkan kepala di bahu Arman dengan ekspresi penuh cinta. Livia membuka video terakhir. Arman dan wanita itu duduk di kafe, tertawa. Rina duduk di hadapan mereka. Suaranya terdengar jelas. Kamu cantik sekali, nak. Arman memang pantas dapat yang terbaik. Lalu Arman ikut menimpali. Mama pasti suka Kak Rina. Dia lebih lembut dari... Kalimat itu tak selesai, tapi Livia tahu siapa yang dimaksud. Kemarahan menyesakkan dadanya. Lalu pesan lain masuk. Namanya Kak Rina. Dia sering cerita ke orang salon langgananku. Katanya pacaran sama laki-laki beristri, dan itu Arman. Livia mencengkram ponselnya. Wanita itu tahu Arman sudah menikah, tapi tetap merusak rumah tangganya. Dan yang lebih buruk, Rina ikut mendukung. Air mata menggenang, tapi ia menahannya. Sudah cukup, ia tidak akan terus-menerus menjadi korban. Livia menyalakan mesin mobil, wajahnya tegas, pikirannya dipenuhi rencana. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini tak dibalas. Jika mereka meremehkannya,
mereka akan melihat siapa Livia yang sebenarnya. Dan kali ini, ia tidak akan mundur. Sesampainya di rumah, Livia melihat Rina sedang duduk santai di ruang tamu, menonton acara TV favoritnya. "Baru pulang dari mana?" tanya Rina dengan suara tajam seperti biasa. Livia hanya tersenyum tipis. "Dari luar, Bu." Rina melirik sekilas sebelum kembali menatap layar. "Kalau kamu lebih sering di luar rumah, jangan heran kalau Arman merasa kesepian." Livia menarik nafas pelan. Biasanya ia akan diam saat mendengar sindiran seperti itu. Tapi kali ini berbeda. "Bu, boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Livia tenang. Rina memandang malas, apalagi Livia menatapnya langsung. "Menurut ibu, kalau seorang istri tahu suaminya berselingkuh, apa yang harus dilakukan?" Rina langsung bersikap seperti biasa, tenang dan angkuh. "Tergantung. Kalau istrinya cukup pintar, dia akan terima kenyataan. Laki-laki punya hak mencari kebahagiaan." Livia tersenyum dingin. "Jadi menurut ibu, seorang wanita harus terima kalau suaminya selingkuh?" Rina mengangkat bahu. "Tentu saja, daripada ditinggal, lebih baik tutup mata dan tetap jadi istri yang baik." Livia mengangguk pelan. Ia memang sudah menduga jawaban itu. Kalau ternyata ibu mertua si istri malah merestui perselingkuhan itu, bagaimana menurut ibu? Rina menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Livia tak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu berbalik menuju kamar. Jawaban yang ia butuhkan sudah didapat. Kini saatnya menjalankan rencana. Hari itu, Livia duduk di meja makan, menatap kosong ke depan dengan segelas teh di tangan. Pikiran dan hatinya masih dipenuhi gambah serta suara perselingkuhan Arman. Ia sudah tahu semuanya, tapi hatinya belum sepenuhnya menerima. Namun ia tak ingin tenggelam dalam luka. Ia sudah memilih, ia tak akan menangis lagi. Pintu depan terbuka. Arman masuk dengan santai, seolah semuanya biasa saja. "Heh, belum tidur?" tanyanya sambil melepas jam tangan dan meletakkannya di meja. Livia diam, hanya menatapnya datar. Arman mengernyit. "Kenapa? Kok diam aja?" "Aku cuma mau tahu sesuatu," jawab Livia. "Apa? Siapa Karina?" Wajah Arman langsung berubah. Rahangnya mengeras. Tapi lalu ia tertawa kecil. "Oh, jadi kamu sudah tahu?" "Iya, aku tahu," sahut Livia tanpa ekspresi. Arman menghela napas. "Dengar, Liv, aku nggak mau muter-muter. Karina itu calon istriku." Dada Livia sesak, tapi ia tetap tenang. "Calon istri," ulangnya pelan. "Iya, aku berencana menikahinya. Dan kamu tetap istriku." Livia tertawa kecil, meski matanya menyimpan amarah. "Jadi kamu ingin menikah lagi, tapi aku tetap istri pertamamu?" Arman mengangkat bahu. "Laki-laki boleh poligami, itu hal wajar, agama kita memperbolehkannya." Livia menggenggam ujung meja, tangannya gemetar karena menahan emosi. "Aku nggak mau cerai. Aku masih menghargaimu sebagai istri. Tapi Karina juga penting buatku. Aku harap kamu bisa terima." Livia menatapnya dengan jijik. Lelaki yang dulu ia cintai berubah jadi orang asing yang egois. Sebelum ia sempat bicara, suara lain menyela. "Tentu saja Livia harus menerima." Livia menoleh. Rina masuk ke ruang makan dengan wajah angkuh. "Kamu ini gimana sih, Liv? Harusnya kamu bersyukur. Arman masih mau mempertahankan kamu. Banyak wanita di luar sana ditinggal suaminya." Livia menatapnya dingin. "Jadi menurut ibu, Atu harus menerima suami yang selingkuh?" Rina tertawa sinis. "Laki-laki punya kebutuhan. Kalau kamu nggak bisa penuhi, ya wajar dia cari yang lain." Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Livia. Ia sadar sejak awal Rina tak pernah menerimanya. Sekarang, ia bahkan mendukung Arman menyakitinya. Tapi Livia hanya tersenyum. Senyum yang membuat mereka terdiam sejenak. "Baiklah," kata Livia dengan tenang. Arman mengangkat alis.
Maksudmu? Livia berdiri, membawa gelas ke wastafel, lalu menoleh. Aku akan menerima keadaan ini. Rina tersenyum puas. Bagus, itu baru menantu yang baik. Arman mengangguk. Aku tahu kamu pengertian. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu gak akan kehilangan apapun. Livia hanya tersenyum. Mereka tak tahu ia sedang menyiapkan perangkap. Malam itu, Livia duduk di depan meja rias, menatap cermin. Wajahnya tenang, tapi pikirannya sibuk menyusun langkah. Ia membuka laci, mengambil map berisi dokumen penting, surat rumah, rekening bank, dan kontrak bisnis atas namanya. Semua akan ia amankan. Besoknya, Livia menemui pengacara. Saya ingin mulai proses perceraian. Pak Daniel, sang pengacara, menatapnya. Anda yakin, Bu Livia? Sangat yakin, tapi jangan beritahu Arman dulu. Baik, kita mulai dengan mengamankan semua aset Anda. Dalam hitungan jam, uangnya sudah dipindahkan ke rekening pribadi. Rumah yang mereka tinggali itu atas namanya. Arman tidak akan membawa apa-apa saat ia pergi. Langkah pertama sudah selesai. Ia merasa lebih ringan. Kembali ke rumah, Livia bersikap seperti biasa. Bahkan lebih ramah dari sebelumnya. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Arman curiga. "Aku sudah pikirkan semua. Aku akan belajar menerima kenyataan," jawab Livia lembut. Rina langsung ikut bicara. "Nah, gitu dong, perempuan harus tahu tempatnya." Livia menunduk, menyembunyikan senyum penuh siasat. "Aku bahkan mau bantu urus pernikahan kalian." Arman terkejut. "Serius?" "Tentu, kalau ini yang terbaik, aku akan dukung." Wajah Arman dan Rina terlihat lega. Mereka pikir Livia sudah menyerah. Dalam beberapa minggu, Livia sibuk. Ia memesankan catering, menyewa gedung, bahkan kirim undangan. Tapi itu bukan untuk merayakan pernikahan. Itu untuk membongkar semua kebusukan mereka. Setiap undangan berisi pesan tersembunyi. Jangan lewatkan pesta kejutan yang tak terlupakan. Tamu yang datang termasuk bos Arman, keluarga, dan kenalan Karina. 2 hari sebelum hari itu, Livia duduk di kamarnya. Di tangan, flash drive berisi bukti, foto, video, rekaman. Livia itu membosankan. "Aku cuma bertahan karena hartanya." Livia tersenyum dingin. Arman tidak tahu Livia bisa pergi dan akan memastikan ia kehilangan segalanya. Hari itu pun tiba. Livia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam elegan. Tidak ada tangis, tidak ada luka, hanya ketenangan yang menakutkan. Gedung tempat acara sudah dihias indah. Semua tamu hadir, termasuk bos Arman dan rekan bisnisnya. Mereka pikir ini hari bahagia. Mereka salah. Saat Livia masuk, semua mata memandang. Rina menghampirinya. "Akhirnya kamu mengerti juga," katanya senang. Livia tersenyum. "Tentu, Bu. Aku tak mau melewatkan momen istimewa ini." "Bagus, Mama tahu kamu akan dewasa." "Oh, lebih dewasa dari yang Ibu bayangkan." Di sisi panggung, Arman berdiri percaya diri. Di sebelahnya, Karina dengan gaun mewah. Saat MC membuka acara, Livia melangkah ke depan. "Sebentar," ucapnya, sambil mengambil mikrofon. Semua mata kini tertuju padanya. "Aku hanya ingin mengatakan betapa bahagianya hari ini." Hari itu bukan sekedar hari pernikahan Arman dan Karina, tapi juga hari di mana kebenaran akhirnya terbongkar. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Arman tegang. Ia melirik Livia dan bertanya dengan gelisah, "Livia, kamu sedang apa?" Livia menatapnya dengan senyum datar. "Memberikan kalian hadiah pernikahan," jawabnya tenang. Tiba-tiba, layar besar di belakang mereka menyala. Dalam sekejap, dunia Arman dan Karina runtuh. Video perselingkuhan mereka diputar di depan semua tamu.
Ada rekaman saat mereka berciuman di restoran, foto mesra di hotel, dan yang paling menghancurkan, rekaman suara Arman sendiri menghina Livia. Livia itu cuma penghalang, tapi dia punya uang. Aku masih butuh dia sampai semua aset pindah atas nama aku. Karina jauh lebih berharga. Livia cuma istri yang membosankan. Dia nggak bisa kemana-mana. Ruangan yang tadinya penuh tawa mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Arman dan Karina yang kini pucat pasi. Rina, ibu Arman, tampak syok. Bisik-bisik mulai menyebar. Arman maju panik ke arah Livia. "Matikan itu sekarang juga," bentaknya. Tapi semua sudah terlambat. Semua orang telah melihat. Semua sudah tahu siapa Arman dan Karina sebenarnya. Bos Arman berdiri. "Arman, kamu tidak bilang bahwa kamu mengambil keuntungan dari istrimu. Ini tidak profesional." Salah satu keluarga Arman menatap Rina tajam. "Bu Rina, selama ini ibu tahu dan membiarkan perselingkuhan ini?" Rina mencoba menjelaskan, "Ini cuma salah paham, tapi tak ada yang percaya." Karina yang tadinya tersenyum, kini menangis histeris. "Arman, kamu bilang aku lebih berharga, tapi ternyata cuma dimanfaatkan." Arman mencoba meraih tangannya. "Karina, dengar aku dulu." Karina menamparnya keras. "Berangsak!" teriaknya sebelum berlari meninggalkan panggung. Livia berjalan tenang ke arah Arman, menyodorkan sebuah amplop. "Apa ini?" tanya Arman dengan suara nyaris putus. "Surat cerai," jawab Livia pelan. "Sudah kuurus jauh-jauh hari." Tangan Arman gemetar membuka amplop itu. Isi surat itu mengejutkannya. Dia tak mendapatkan apa-apa. Tidak rumah, tidak mobil, tidak bisnis. Semua sudah diamankan Livia atas namanya sendiri. Dengan penuh kemenangan, Livia mengambil mikrofon. "Ladius, Engine Clement," katanya ringan. "Terima kasih sudah hadir di pernikahan yang tidak pernah terjadi. Silahkan nikmati makanannya. Pesta tetap berjalan, tapi pengantennya sudah kita singkirkan." Ruangan hening, lalu tepuk tangan bergema. Beberapa tamu bahkan tertawa. Arman hanya bisa berdiri diam, dipermalukan di depan semua orang. Rina mencoba menariknya. "Nak, kita harus pergi." Tapi Arman tak bergerak, matanya kosong. Ia tahu segalanya sudah hancur. Sementara itu, Livia melangkah turun dari panggung, penuh percaya diri, kepalanya tegak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Di luar gedung, suasana malam terasa lebih segar. Livia tersenyum. Mereka semua sudah mendapat balasannya. Tapi ini baru permulaan. Tak butuh waktu lama, skandal itu viral. Salah satu tamu merekam semuanya dan mengunggah ke media sosial. Twitter dan Instagram langsung dibanjiri komentar. "Ini bukan pernikahan, ini pemakaman reputasi. Istrinya keren banget," balas dendam elegan. Arman, Karina, dan mertuanya hancur total. Respek buat Livia, perempuan kuat yang gak mau diinjak. Akun media sosial Arman dan Karina langsung diserbu hujatan. Arman disebut pecundang, Karina disebut ular. Komentar pedas tak berhenti berdatangan. Karina memilih menonaktifkan semua akunnya. Arman sempat membalas, tapi justru makin dihujat. Keesokan harinya, Arman dipanggil bosnya. Ia datang dengan harapan pekerjaannya masih aman, tapi yang ia temui hanyalah kemarahan. "Video ini sudah tersebar kemana-mana," kata bosnya sambil melemparkan ponsel.
Bagaimana bisa perusahaan mempercayakan proyek besar ke orang yang tidak bisa menjaga rumah tangganya? Arman mencoba membela diri. Ini masalah pribadi, Pak. Terlambat, jawab bosnya singkat. Mulai hari ini, kamu dipecat. Sekarang Arman tidak punya apa-apa. Tanpa istri, tanpa uang, tanpa pekerjaan. Di sisi lain kota, Karina juga menerima akibatnya. Tanpa Arman, ia kehilangan sumber keuangan. Teman-temannya menjauh, keluarganya marah. Kamu bikin malu keluarga, bentak ayahnya. Kami tidak terima anak yang menghancurkan rumah tangga orang. Karina hanya bisa menangis. Tak ada lagi yang peduli. Ia meninggalkan rumah dengan koper kecil, tak tahu harus kemana. Sementara Rina, ibunya, mulai dijauhi keluarga sendiri. Adik-adiknya tak mau bicara. Bukan cuma anakmu yang memalukan, kamu juga, kata saudaranya. Rina mengurung diri di rumah, tapi rumah itu sebentar lagi bukan miliknya. Livia sudah mengambil alih semuanya. Livia kini menikmati hidup barunya. Semua aset berhasil ia amankan. Ia telah mempermalukan mereka di depan umum. Tapi yang paling penting, ia telah membebaskan diri. Hari itu, ia duduk di kafe favorit, menyeruput kopi dengan tenang. Surat cerai sudah ditandatangani. Ia bukan lagi istri yang dikhianati, bukan lagi menantu dari mertua yang menyakitkan. Ia adalah perempuan bebas. Dan untuk pertama kalinya, Livia tahu hidup barunya baru saja dimulai. Masalah belum juga selesai, tapi ponsel Arman tiba-tiba berdering. Dengan panik, ia segera mengangkatnya. Suara dingin dan tegas terdengar dari seberang. Kamu nggak usah masuk kerja besok, ucap bosnya. Kami tidak bisa mempertahankan seseorang dengan reputasi seburuk ini. Klien sudah mulai menarik diri. Arman menelan ludah, berusaha membela diri. Tapi Pak, ini cuma masalah pribadi. Masalah pribadi yang sudah jadi konsumsi publik. Perusahaan nggak bisa pertaruhkan nama baiknya buat mempertahankan orang seperti kamu. Anggap ini surat pemecatan. Telepon terputus. Dunia Arman seakan runtuh. Ia sudah kehilangan istri, kehilangan uang, dan kini kehilangan pekerjaan. Di tempat lain, Karina juga tak dalam keadaan lebih baik. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak satu pun orang mendekat, apalagi menolong. Bahkan teman dekatnya kini justru melontarkan sindiran tajam. Kita dulu temanan, tapi gue nggak nyangka lo setega ini. Gue nggak mau deket-deket sama orang yang cuma numpang hidup dari suami orang. Karina ingin membalas, tapi ia sadar percuma. Semua orang memandangnya sebagai perusak rumah tangga. Ia pun berlari keluar gedung, menahan air mata. Sementara itu, Rina, ibu Arman, pun tak luput dari hujatan. Ia ditinggalkan keluarga, dicemooh para tamu, dan dicap sebagai mertua yang mendukung perselingkuhan. Kini tak ada satupun yang membelanya. Berbeda jauh dengan Livia. Ia duduk tenang di sofa apartemen barunya, menyeruput teh hangat sambil menatap ponselnya yang penuh pesan dukungan. Sebuah senyuman tipis muncul. Orang-orang yang pernah menyakitinya kini telah mendapat ganjarannya. Yang terpenting, ia akhirnya bebas. Arman berjalan menyusuri trotoar tanpa arah. Napasnya berat. Bayangan kejadian hari ini terus memenuhi pikirannya. Penghinaan di depan umum, tatapan sinis teman-teman, kehilangan pekerjaan, dan yang paling menyakitkan,
ditinggal Livia beserta semua yang dulu dimiliki bersama. Ponselnya bergetar terus-menerus, tapi ia tak sanggup membukanya. Ia tahu isinya pasti cuma dua kemungkinan, cemoohan atau kabar buruk lain. Ia lalu duduk di bangku taman, pandangannya kosong ke arah jalan. Tak pernah seumur hidupnya ia merasa sehancur ini. Sebuah notifikasi baru muncul. Dengan tangan gemetar, ia buka pesan dari bank. Saldo rekening Rp2.530.000. Mata Arman membelalak. Ia buru-buru cek akun lain, tapi semua kosong. Sial, ia mencengkeram rambutnya, berusaha mengerti apa yang sedang terjadi. Ingatannya lalu kembali ke beberapa minggu lalu, saat Livia sering mengurung diri di ruang kerja, sibuk dengan dokumen, diam-diam menelpon pengacara. Ia mengira istrinya hanya sedang fokus kerja, tapi ternyata Livia sudah mengamankan semuanya, rumah, mobil, aset bisnis, semua sekarang atas nama Livia. Arman tak punya apa-apa lagi. Dulu ia pria yang merasa hebat, bisa menjalani hidup ganda tanpa konsekuensi. Sekarang, tak punya uang, pekerjaan, bahkan tempat tinggal. Dengan hati penuh amarah, ia mengangkat ponsel, menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Tapi tak ada jawaban. Ia coba lagi, tetap tak dijawab. Rina pasti juga sedang menghadapi masalahnya sendiri. Dengan putus asa, Arman menghubungi Karina. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya tersambung. "Karina, sayang, aku butuh bicara," katanya pelan, penuh harap. Jawabannya justru dingin dan menyakitkan. "Apalagi, udah cukup aku dipermalukan gara-gara kamu. Aku kehilangan segalanya, aku cuma butuh kamu. Kamu pikir aku masih mau sama pecundang kayak kamu? Aku nggak butuh lelaki miskin dan gagal." Arman terdiam, jantungnya terasa berhenti. Karina tertawa sinis, "Jangan pernah hubungi aku lagi." Telepon terputus, tangan Arman gemetar, rahangnya mengeras. Wanita yang dulu ia pilih di atas Livia, kini juga meninggalkannya. Ia menunduk, menahan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar hancur. Tak ada istri, tak ada harta, tak ada pekerjaan, tak ada cinta. Dan yang paling menyakitkan, tak ada masa depan. Di sisi lain, Livia duduk santai di ruang tamu, menyesap anggur merah dengan senyum tenang. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari sahabatnya, berisi gambar balon ucapan, "Karma is real." Livia membaca perlahan, lalu tertawa kecil. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri, dan ia siap menyambut babak baru dalam hidup, tanpa pengkhianat di sisinya. Pagi hari yang cerah menyelimuti kota. Cahaya matahari masuk melalui jendela apartemen Livia. Udara terasa segar. Tak ada lagi beban di pundaknya. Tak ada lagi tangis tiap malam. Hari ini, babak baru dimulai. Livia berdiri di depan cermin, mengenakan blazer putih dan celana panjang elegan. Ia menatap dirinya dengan bangga. Wanita yang dulu merasa tak cukup berharga bagi suaminya, kini berdiri lebih kuat. Ponselnya berdering. Dinda, sahabatnya, menelpon. "Liv, aku baru baca berita, skandal Arman masih jadi sorotan." Livia tersenyum, membuka portal berita. Eksklusif, mantan pengusaha sukses bangkrut setelah hidup dari uang istri. Ditolak semua pihak. Karina meninggalkannya usai skandal terbongkar. Livia menghela napas, bukan karena sedih, tapi lega. Semua ini adalah akibat dari pilihan Arman dan Karina sendiri.
"Apa rencanamu hari ini?" tanya Dinda. "Ada meeting sama investor untuk bisnisku. Malamnya, mungkin makan malam kecil, rayakan kebebasan," jawab Dinda. Dinda tertawa. "Aku ikut ya." "Tentu." Panggilan ditutup. Livia mengambil tas dan keluar dari apartemen. Saat melewati lobi, resepsionis muda menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Livia." "Pagi juga," jawabnya, tersenyum. Langkahnya mantap, tak ada lagi keraguan, tak ada bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Arman duduk di warung kopi pinggir jalan. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana jeans lama. Tak ada lagi jas mewah atau mobil elegan. Orang-orang yang dulu menghormatinya, kini bahkan enggan menyapanya. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama, tapi tak satu pun menjawab. Karina sudah memblokir nomornya. Ibunya pun masih menutup diri dari dunia. Arman hanya bisa menunduk, mengaduk kopi hitamnya dengan pandangan kosong. Ia sadar, inilah hidupnya sekarang. Sementara itu, Livia telah benar-benar pergi, bukan dalam luka, tapi dalam kemenangan. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit sendiri. Dan yang paling penting, ia bahagia.